Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama kami The Gideons, menyapa saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada. Puji Tuhan, hari yang begitu luar biasa, waktu dan kesempatan yang begitu luar biasa oleh Tuhan percayakan bagi saya dan saudara untuk boleh melangkah dan menikmati tahun 2022. Selamat tahun baru buat saudara-saudari dimanapun berada. Kita percaya tahun lalu, tahun 2021, Tuhan telah bekerja lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dan kita juga percaya di tahun 2022, tahun yang baru ini, Allah turut bekerja lebih daripada apa yang kita pikirkan, rencana-rencana yang indah. Janji Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Setiap pengharapan, doa yang belum kita terima, belum terjawab, akan Tuhan nyatakan di tahun ini. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan, atau The Gideons akan menyampaikan renungan. Sebelum daripada itu, buat saudara-saudari yang baru pertama sekali membuka channel kami, jangan lupa untuk tekan subscribe, bunyikan lonceng merahnya, agar ketika saudara ada postingan baru dari kami, saudara boleh mendengarnya dan saudara boleh menikmatinya langsung. Kami percaya semua kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Sebelum kita mendengarkan renungan bersama-sama, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang luar biasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu ajaib karya-Mu Tuhan, begitu indahnya rencana-Mu ya Allah. Pada kesempatan ini kami mau menikmati renungan yang boleh dibagikan oleh The Gideons bagi kami. Persiapkan ya Tuhan setiap telinga yang mau mendengar, setiap hati ya Tuhan. Jadikan menjadi tanah yang subur untuk tempat bertumbuhnya firman Tuhan, agar firman itu berakar, berbuah, menghasilkan dalam hidup kami dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Malam hari ini renungan akan disampaikan, senantiasa akan boleh memberkati hidup kami, dan kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh renungan malam hari ini. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, waktu yang indah yang boleh Allah percayakan dimulai daripada pagi hari sampai juga siang dan malam hari ini, kita boleh menikmati renungan ini. Tema kita pada saat malam hari ini adalah di waktu keadaan kita baik-baik saja. Boleh kita buka Alkitab kita dalam Yeremia 20 sampai 30. Dan kami akan bacakan sebagai inti atau menjadi ide, jadi tema dalam renungan kita hari ini, malam hari ini. Kami akan baca yaitu di ayat 21. Demikian firman Tuhan. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sudah menjadi sifat manusia ketika hidupnya dalam keadaan sentosa. Artinya baik-baik saja saudara terkasih, aman, sehat, makmur, dan berkecukupan. Kita cenderung melupakan Tuhan dan sepertinya tidak lagi membutuhkan kehadirannya, kehadiran Tuhan itu sendiri saudara. Saat keluarga baik-baik saja, anak-anak berhasil dalam studi, pekerjaan sudah mapan, mungkin dengan gaji yang cukup tinggi, apalagi yang perlu kita khawatirkan dan takutkan dalam hidup ini. Jadi kita tidak perlu berusaha keras, ibadah ke gereja seminggu sekali, berdoa saat mau makan saja, hendak tidur pada malam hari, dan setelah bangun pagi saja. Mungkin itu saja waktu untuk berdoa datang kepada Tuhan. Sudah cukup.
Ini sering kita lakukan. Sebaliknya kita baru mau mencari Tuhan sungguh-sungguh apabila saudara? Bisnis sedang hancur, toko hampir bangkrut, studi gagal total. Wow, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, belum lagi memiliki anak meski sekian tahun berumah tangga atau hal-hal buruk lain sedang menimpa kita, saudara. Tidak salah bila kita datang mencari Tuhan ketika dalam masalah. Namun yang perlu kita ingat, saudara, apakah kita harus menunggu sampai musibah menimpa kita dahulu baru kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan, melayani Dia, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus? Mengapa ketika masa muda, kuat, sehat, segar, dan berkelimpahan kita hitung-hitungan dan tidak mau melakukan yang terbaik baginya, saudara? Dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22 ada anak muda yang hidupnya makmur dan segalanya baik-baik saja, saudara. Bahkan dalam hal kerohanian sepertinya dia tidak bercacat. Semua hukum Taurat dia lakukan, saudara, dengan baik. Namun ada satu hal yang kurang. Apa itu, saudara? Seperti kata Yesus dalam Matius 19 ayat 21, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dan ternyata bagaimana, saudara? Anak muda ini lebih memilih mencintai hartanya daripada harus mengikut Tuhan Yesus, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Harta, kemewahan, uang menjadi yang pertama, prioritas utama dalam hidupnya, melebihi kasihnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana ending daripada anak muda itu? Dia memilih meninggalkan Tuhan daripada harus kehilangan hartanya. Apakah saya dan saudara demikian? Atau bagaimana, apa kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dalam keadaan kita baik atau bagaimanapun itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Kami percaya ketika renungan ini disampaikan, ditaburkan pada malam hari ini, hati kita akan, pikiran kita akan terbuka untuk kita boleh datang kepada Tuhan dengan segala keadaan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai kita seperti anak muda yang memikirkan hartanya, kemewahan, uangnya yang menjadi utama dalam hidupnya, prioritas utama, saudara. Mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, dalam keadaan kita baik-baik saja sekalipun, jangan tunggu sampai Dia menegur kita. Gideons percaya, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, akan diberkati lewat renungan ini dan akan mampu memberkati orang lain. Karena lewat renungan ini kita akan bertumbuh, berakar, berbuah, dan menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Demikian renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan malam hari ini yang indah, yang boleh kami nikmati bersama-sama di dalam Engkau, Tuhan. Kami begitu bersuka cita ketika keadaan kami baik-baik saja atau bagaimanapun itu, kami tetap mau berada di dalam Engkau, ya Tuhan. Jangan sampai ketika kami dalam keadaan sukar, ada malapetaka atau kami dihimpit oleh banyak masalah, maka kami datang kepada Engkau. Senantiasa kami ingin setiap hari kami berada dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, malam hari ini berkati saudara-saudari kami dalam tidur mereka, rumah mereka menjadi rumah kediaman untuk mereka datang kepada Tuhan, membangun mesbah pribadi mereka untuk datang menyapa Engkau sebelum mereka tidur. Berkati mereka, seisi rumah mereka berkati, keluar masuk mereka dari pintu rumah mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan rumah itu diberkati. Otoritas Allah lewat kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa di sana. Percaya lindungan Tuhan, lawatan Tuhan nyata bagi kami hingga esok pagi hari. Kami boleh bangun dengan penuh ucapan syukur kepada Yesus Kristus Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala dosa, kekurangan, keterbatasan kami, kelemahan kami, agar kami layak menerima setiap berkat yang telah Kau rancangkan bagi kami. Maka terpuji nama Tuhan.
dalam hari ini kekal boleh sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Damai Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara. Shalom, shalom, shalom.